sampaikan kepada Anda semuanya. Yang pertama, Anda nilai yang kita dapat selama ini di raport A, B, C, bahkan ada yang D, itu bukan apa-apa. Tapi pesan-pesan kepada antum semuanya, mari kita menjadi juara di kehidupan. Juara dalam menghadapi kehidupan. Akademik yang baik tidak menjamin kita untuk bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat. Kepada Anda tetap bersemangat. Seperti kata lagu, walaupun sudah kita tidak dalam satu hal normal, maka tetaplah hadir, karena kehadiran antum tetap kami nantikan. Kita akan berkoneksi dalam doa, berkoneksi dalam satu kebaikan, sehingga nanti tetap satu lingkaran yang utuh. Dimanapun antum tetap siswa kami, anak kami. Baiknya antum kami senang, kurangnya antum tetap kami doakan supaya Allah berikan hidayah kebaikan. Generasi beriman bukan hanya soleh untuk dirinya sendiri, tapi kita berusaha mewujudkan generasi-generasi muslihin yang memperbaiki keadaan sekitar, mendukung kebaikan-kebaikan bukan saja bersifat lokal, tapi sudah saatnya kita keluar dari teritorial lokal menuju global. Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat saat ini adalah pemuda-pemuda saat ini yang hadir di ruangan ini. Tapi tunggu puluhan tahun yang akan datang, mereka lah menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia dan pemimpin-pemimpin dunia dengan keimanan dan prestasi-prestasi yang bermanfaat, yang kontributifnya aktif untuk dunia ini. Are you ready? Are you ready? Are you ready to be a part of global? So I love you in every universe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya bab permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Hadirin yang berbahagia, suatu kehormatan bagi saya, Haikal Lutfan Sinaga, berdiri di sini mewakili teman-teman saya para wisudawan untuk memberikan kata sambutan di hadapan para ustaz-ustazah, orang-orang tua, dan orang-orang yang akan sukses di masa yang akan datang. Mungkin hari ini Sabtu 8 Juli 2024 masuk kategori hal yang berbahagia, sebab hari ini kita di wisuda, tanda kita sudah menamatkan pendidikan formal kita selama 12 tahun lamanya. Maka patutlah kita bersyukur karena banyak orang di luar sana yang tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Banyak contohnya, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini mereka masih merasakan sebuah musibah di dalam kehidupan, mulai dari ketakutan, kelaparan, kemiskinan, hingga kematian. Mereka hidup dalam kecemasan. Ketika mereka terbangun pada pagi hari di waktu subuh, mereka tak bisa membayangkan apakah mereka di waktu zuhur masih hidup.
Kalaulah kita hari ini memiliki cita-cita setinggi langit, tapi itu tidak berlaku bagi anak-anak di Palestina. Yang lebih menyedihkan bagi saya, ada seorang bocah yang ditanya, "Wahai nak, apa cita-citamu ketika dewasa?" Bocah itu pun menjawab, "Kami anak Palestina tidak punya cita-cita untuk dewasa, sebab kami tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh menjadi orang dewasa." Kalau kelaparan jangan ditanya. Dalam beberapa bulan ini saudara-saudara kita hidup tanpa makanan, tanpa air, tanpa listrik, tanpa obat-obatan. Tatkala ada negara tetangga Yordania mendrop makanan dari pesawat dan itu dijatuhkan ke laut, mereka mengejar makanan itu ke laut, tapi sebagiannya justru tewas tenggelam. Kalau saya boleh mengatakan, bantuan yang kita kirim berupa makanan hanya mengubah sedikit saja nasib mereka. Yang mulanya mereka mati dalam keadaan lapar, mungkin mereka mati dalam keadaan kenyang. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat hampir 37.000 orang yang sudah terbunuh. Akan tetapi ada sebuah lembaga internasional yang menyebutkan angka yang tidak tercatat sebenarnya jauh lebih besar. Diduga seluruh kematian telah mencapai 70.000 lebih. Ada lagi yang berita menggegerkan. Sekitar 3 bulan yang lalu, ada seorang pemuda angkatan udara Amerika Serikat berusia 25 tahun, namanya Aaron Bushnell, beragama Kristen, yang melakukan protes di depan gedung kedutaan Israel di Washington DC. Dia siram tubuhnya dengan bensin, lalu ia bakar tubuhnya. Ia rekam kejadian tersebut sebab ia tak tahu bagaimana lagi harus membela Palestina. Ketika api itu berkobar di tubuhnya, sembari dia teriak, "Free, free Palestine! Free, free Palestine!" sampai dia roboh kemudian tewas karena tubuhnya terbakar. Memang ini dilarang oleh syariat agama, tapi ini adalah bentuk kekecewaan dari Aaron Bushnell. Ingin hati mendoakan, tapi apalah daya, akidah menghalangi. Kemarin saya membaca berita, Amerika Serikat belakangan ini dihebohkan dengan demo besar-besaran yang terjadi di hampir seluruh perguruan tinggi di Amerika Serikat yang dilakukan oleh mahasiswa pendukung Palestina. Ratusan dari mereka ditangkap dan kemudian beberapa di antaranya terluka bentrok dengan aparat kepolisian. Akan tetapi bentuk solidaritas tersebut justru terjadi di Amerika, sementara kita di 57 negara muslim di dunia sudah mulai terbiasa dan seakan-akan lupa atas kejadian ini. Kita lebih asik menikmati hidup kita sendiri. Kita harus terus mendoakan, melakukan donasi untuk mereka, menyampaikan kabar-kabar terkait dengan mereka, dan teruskan untuk melakukan boikot produk-produk yang terkait dengan Israel. Juga kita berharap ada kekuatan yang betul-betul Allah kirim ke sana untuk mengakhiri penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja kita sangat iri dengan warga Palestina karena mereka sudah memenuhi surga, sedangkan kita wallahu a'lam amal mana yang harus kita siapkan dan perbaiki agar Allah memberikan rahmatnya ke kita dengan hadiah surga. Ceramahnya selesai. Selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang luar biasa. Bila engkau banyak mengucapkan terima kasih atas pencapaian hari ini, itu tanda engkau tak memiliki daya yang kuat dalam menapaki kehidupan ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada orang-orang tua kami, ayah, bunda, papa, mama, yang selalu mensupport gerak langkah kami dalam menggapai satu pendidikan. Ayah kami yang karena keringatnya bekerja, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang demi anaknya mendapati pendidikan yang terbaik agar anaknya menjadi orang yang berguna. Ayah saya juga berhadir di belakang. Ibu kami yang selalu mensupport dengan nasihatnya juga mendoakan kami anaknya agar tidak menjadi orang yang sia-sia. Ibu saya juga hadir di belakang. Doakan kami ibu, doakan kami ya agar kesuksesan menyertai kami, karena kami tahu bahwa doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada umat. Tiada yang dapat kami balaskan, cukuplah Allah yang membalas. Kami hanya merangkai kata di dalam doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kiranya Allah menjaga kedua orang tua kami agar disehatkan badannya, diluaskan rezekinya. Juga bagi orang tua kami yang telah mendahului kita, semalam salah satu orang tua ibu dari teman sahabat kita telah mendahului kita semua. Kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah lapangkan kuburnya,
dijauhkan dari siksa kubur, dan ditempatkan pada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ustadz ustazah sebagai tenaga pendidik yang telah membimbing menjadi orang tua kami selama kami belajar di sekolah yang kami cintai ini. Kami berterima kasih atas segala ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan yang telah diberikan dengan tulus, dengan cuma-cuma dan ikhlas. Khususnya kepada murabbi saya, Ustadz Ridho Erwinsyah yang telah menemani kami dari kelas 1, juga kepada Ustadz Wahyu Hidayat yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran di dalam hidup. Semoga ini semua terhitung menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga membawa berkah dan manfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Saya teringat pada malam akrab ketika kami melakukan outbound motivasi kala itu, kepala sekolah kami Ustadz Pilmon Ginting berpesan kepada kami agar dapat menjadi orang yang bermanfaat bang ke depannya. Ustadz Pilmon pun menerangkan bahwa orang yang bermanfaat itu bang, kehadirannya selalu membuat orang senang dan dapat memberikan solusi di tengah masalah, dan kepergiannya selalu dirindukan orang. Bukan sebaliknya bang, ketika ia datang orang tidak senang, ketika ia pergi orang senang atau tidak memberikan efek apapun. Izinkan pesan ini kami bawa terus Ustaz, dan akan kami ingat dan akan kami jadikan pegangan hidup ke depannya. Doakan kami Ustaz, Ustazah agar menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan yang terpenting agama. Terlebih-lebih lagi kami ini yang sebentar lagi akan menunggu pengumuman seleksi nasional berdasarkan tes masuk perguruan tinggi negeri, agar kiranya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tiada makom yang paling tinggi daripada orang yang sedang belajar. Jika tak ada hajat dia untuk selalu mengambil berkah dan meminta doa dengan gurunya, maka hilanglah semua keberkahan dia pada dunia. Kami juga meminta maaf apabila selama proses belajar ada sikap kami yang tidak sesuai atau ada perkataan kami yang tidak sesuai. Saya hari ini mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Ustadz, Ustazah atas ilmu yang bermanfaat ini. Kami hanya bukan dapat ilmu dunia saja, tapi ilmu akhirat pun kami dapati. Izinkan cerita yang baik ini akan saya bawa keluar sana, bahwa orang-orang yang kasar mulut seperti kami ini diterima dengan baik, dengan ahlan wa sahlan, dan dilepas kami dengan sukacita dan husnul khotimah. Selanjutnya saya ucapkan tahniah kepada teman-teman wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan segala bentuk pembelajaran dan segala bentuk ujian. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah membersamai proses belajar kita selama jenjang SMA ini. Saya teringat ketika kita pertama kali melangkahkan kaki di SMA ini, kala itu dalam suasana pandemi COVID-19, proses belajar pun kurang efektif. Mulanya belajar melalui online, tapi semangat belajar teman-teman tidak berkurang, yang membuat para ustadz-ustazah semangat untuk mengajar. Lalu pembelajaran offline, kembali lagi online, lalu offline, dan seterusnya. Semua itu telah kita lalui bersama hingga kita pada titik ini. Rasa-rasanya waktu yang 3 tahun itu tidak cukup untuk kita bersama menggali ilmu yang lebih dalam lagi. Khususnya kepada teman karib saya, partai ketua, terima kasih atas segala canda tawa, duka yang bercampur menjadi satu, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata-kata terlalu miskin untuk mewakili sebuah perasaan. Jikalau setelah ini kita akan mengejar cita-cita kita masing-masing, jangan pernah lupa tentang kenang-kenangan yang pernah kita lalui bersama, dan ingatlah kita di sini pernah menjadi keluarga. Semoga kita selalu dapat menjalin pertemanan kita bukan lagi dengan status anak SMA, tapi dengan status mahasiswa atau lebih daripada itu. Ada satu syair yang terkenal, izinkan saya membacakannya. Pelan-pelan Tuhan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Semoga kita dapat mengisi peranan di dalam pertemanan, baik dalam suka maupun duka. Sedih rasanya untuk berpisah, tapi apalah daya, tak mungkin kita terus-terusan menjadi anak SMA. Masa depan pun menuntut kita bersama. Selamat berpisah kawan-kawan. Sampai jumpa lagi. Afwan minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Anak inti main di sawah sambil minum di atas batu. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sebagai perwakilan
perwakilan siswi Alfitian untuk menyampaikan sebuah sepatah dua kata sambutan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nafisa Siti Akila Bispo dari kelas 12 MIA 3. Yang pertama, saya selaku perwakilan dari seluruh kelas 12 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami, Ustadz dan Umi yang telah membimbing kami dari awal kami masuk kelas 10 hingga sekarang. Terima kasih telah menjadikan kami prioritas dengan segala kesibukan yang Ustadz Umi geluti demi tugas mulia yang Ustadz dan Umi jalani. Terima kasih atas lelah dan kesabaran agar kami dapat menangkap segala ilmu yang Ustadz Umi sampaikan. Terima kasih atas segala kesabaran dalam menghadapi kami yang kerap membuat kenakalan. Selama 3 tahun kita lewati hari penuh memori. Tentunya banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Oleh karena itu kami memohon untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya dari Umi Ustadz sekalian. Semoga atas segala ilmu yang diberikan menjadi suatu amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula juga saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang tulus membimbing, mendukung, mendoakan, serta mengupayakan dalam segala hal agar dapat memfasilitasi kami sehingga kami bisa mendapatkan pendidikan yang utuh. Teruntuk 2 orang yang paling berjasa di hidup saya, ayah dan bunda yang hari ini berhalangan hadir karena sedang melaksanakan haji. Terima kasih telah rela memberikan bahkan mengorbankan apapun untuk anak-anaknya. Selalu berusaha untuk menguatkan dan memberikan dorongan yang luar biasa agar sampai pada titik yang diharapkan. Bunda yang selalu menanyakan hari-hari saya di sekolah, ayah yang selalu memberi dukungan ke saya. Dengan doa dukungan mereka saya bisa mencapai ini semua, serta dukungan guru-guru dan teman-teman saya juga. Juga terima kasih untuk Tante Oki dan Om Ool yang telah menggantikan kehadiran kedua orang tua saya. Dan juga pastinya untuk teman-teman siswa-siswi SMA IT Alfitian, terima kasih sudah sama-sama berjuang selama 3 tahun ini, mulai dari daring, sisir ganjil genap, dan akhirnya bisa belajar di ruangan yang sama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita yang gak akan saya lupakan, cerita pertemanan, permusuhan, perdebatan, dan semua cerita yang telah kita rangkai bersama. Terima kasih telah mengizinkan saya menjadi bagian dari perjalanan hidup kalian dan kalian menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Banyak orang yang bilang people come and go. Orang-orang itu datang dan pergi karena setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada masanya. Masa kita untuk menjadi siswa-siswi SMA Alfitian, masa kita untuk memakai pakaian putih abu, kita sudah selesai. Kita semua berharap, kita doakan apa yang kita impikan, cita-cita dan harapan kita semua segera tercapai dan terwujud. Semoga kita segera sampai tujuan, dan nanti jika sudah sampai tujuan, jangan lupa bahwa kita pernah jadi satu keluarga. Akhirul kata, saya ingin memohon doa para Ustadz Umi, orang tua murid, agar semua teman-teman yang mengikuti UTBK lulus semua dan masuk ke perguruan tinggi yang dengan mudah. Tak terlupa juga saya mengajak semua yang hadir di sini untuk menyelipkan doa dalam setiap sholat untuk Palestina, memohon agar Allah mempercepat kemenangan Palestina, menerima para syuhada, memulihkan rasa sakit dan luka mereka. Ya Allah, lindungi para ulama, penghafal Al-Quran, anak-anak, bayi-bayi, semua saudara muslimku. Amin amin ya rabbal alamin. Umi dan Ustadz, para orang tua murid dan teman-teman sekalian yang saya cintai, saya sampaikan apa yang selalu diingatkan orang tua saya yang menjadi motivasi hidup saya. Selalu bersyukur dan Allah akan selalu menambah kenikmatan yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Semangat para Umi dan Ustadz untuk selalu memberikan ilmu terbaik. Semangat teman-teman menuju lingkungan pendidikan yang lebih tinggi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum